Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Muhammad, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta, akan melaksanakan kegiatan uji kinerja atau UKIN pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, bertempat di SDIT Al-Uswa Srengseng Sawah Jagakarsa. Saya hari ini akan menyampaikan pembelajaran tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik, tema 3. Kita sudah masuk ke subtema 2 pembelajaran 1. Kemarin kita sudah menyelesaikan subtema 1 yaitu tentang makanan sehat. Ya, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustadz akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti yang Ustadz panggilkan silakan mengucapkan hadir ya. Oke, dari yang pertama, Afifah Ainun. Hadirah Ustadz. Oke. Fahima Nazli Aska. Hadirah Ustadz. Haskia Naduma. Hadirah Ustadz. Haldan Rizky. Hadir Ustadz. Dengan berdoa ya sebelum belajar. Tadi Ustadz lihat Lukman hadir untuk pertama kali. Untuk itu Ustadz berikan kesempatan kepada Lukman untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Lukman bersedia? Ya Ustadz. Ya, silakan Lukman. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bizikni ilma warzuqni Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, melancarkan dan memudahkan segala urusan kita, dan terakhir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita baik itu di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, di kegiatan kemarin di subtema 1 pembelajaran 6 kita sudah membahas tentang membuat iklan ya. Membuat iklan, kemudian menjelaskan keberagaman makanan tradisional, ya. Kemudian kita menjelaskan alat musik tradisional, ya. Kita harus bersyukur teman-teman atas segala macam yang ada di kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Nah, untuk itu persiapan pembelajaran kita menuju subtema 2 pembelajaran 1, Ustadz akan share screen terlebih dahulu ya. Ya, sudah terlihat teman-teman semua? Sudah. Sudah Ustadz. Oke. Sudah. Ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Teman-teman nanti boleh ikut bernyanyi dari video yang Ustadz tampilkan. Oke, silakan perhatikan dan boleh ikut bernyanyi.
wajib nasional. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan lagu wajib nasional, kecintaan kita terhadap Indonesia atau rasa nasionalisme kita terus makin bertambah, semakin berkembang, sehingga kita menjadi warga negara yang baik. Ya, teman-teman, kalau kita berbicara tentang Indonesia, itu negara yang sangat kaya, baik dari alamnya ataupun dari kebudayaan. Oke, teman-teman, hari ini. Nah, sebelum kita membacakan tujuan pembelajaran hari ini, sebelumnya Ustadz ingin kasih semangat dulu nih. Kalau Ustadz panggil Al-Uswa, pertama kalian jawabnya labbaik. Ya, kalau Ustadz panggil yang kedua Al-Uswa, jawabannya ceria. Yang ketiga, kalau Ustadz panggil Al-Uswa, jawabannya bersemangat. Sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Bisa ya, teman-teman ya? Boleh. Oke, Ustadz panggil ya, jawab ya. Al-Uswa, Labbaik. Al-Uswa. Ceria. Minta tolong kepada Rizky ya, untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, Ustaz. Silakan Rizky ya. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca percakapan, peserta didik mampu menyimpulkan perbedaan iklan media cetak atau elektronik dengan benar. 2. Dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan perbedaan iklan media cetak atau elektronik secara umum dari tabel dengan benar. 3. Dengan mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan macam. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembelajaran pertama subtema 2, yaitu tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Kemarin kita sudah membahas tentang makanan sehat. Nah, sekarang makanan sehat itu penting nggak bagi tubuh teman-teman? Penting. Penting ya, untuk kita melaksanakan kegiatan, untuk kita beraktivitas, dan lain-lain. Membutuhkan sumber energi. Nah, sumber energi kita adalah, ada yang tahu? Makanan. Makanan. Makanya kita harus memilih makanan yang sehat agar sumber energi kita benar-benar terjaga. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Ada gambar A dan ada gambar B. Ya, teman-teman, gambar A itu gambar apa ya? Koran. Gambar koran. Ya, atau di dalam koran itu ada apa saja, teman-teman? Ada iklan. Ada iklan ya. Nah, iklannya itu disebut apa? Iklan media cetak. Iklan media cetak, betul. Yang gambar B itu ada gambar apa ya, teman-teman? Televisi. Ada gambar televisi. Nah, di situ juga ada iklannya tuh, iklan susu. Berarti iklan susu yang ada di televisi tersebut jenisnya iklan apa ya? Iklan media elektronik. Ah, iklan media elektronik. Bagus sekali, teman-teman. Jadi antara gambar A dengan gambar B, keduanya memuat iklan. Tapi yang A itu adalah iklan media cetak dan yang B adalah iklan media elektronik. Nah, apakah kedua iklan tersebut sama? Tidak. Ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Apa ya kira-kira perbedaannya? Kalau media cetak tidak bergerak sama tidak bersuara. Kalau media elektronik bergerak dan bersuara. Ya, coba satu-satu ya. Tadi ada Rizkia, boleh tuh menjawab. Ulangi Rizkia. Kalau media cetak itu gambarnya tidak bergerak sama tidak bersuara. Kalau media elektronik itu gambarnya bergerak sama ada suaranya. Oke. Tadi Lukman juga mau menjawab. Silakan Lukman. Ya, saya lihat iklan media cetak itu seperti di kertas gitu. Terus kalau iklan media elektronik di televisi, di radio dan lain-lain. Yang Iya. dari sebetulnya. Dan Oke. biasanya sama kayak Rizky ya. Betul. Ya, jadi teman-teman kita bisa menyimpulkan ya bahwa perbedaan antara iklan A dengan iklan B tadi, kalau iklan A hanya gambar saja, tidak bergerak dan tidak bersuara.
Sedangkan iklan yang di B itu bergerak dan bersuara. Nah, kira-kira mana yang lebih menarik teman-teman? Elektronik. Elektronik. Ya, boleh Rizkia. Sebutkan kenapa alasannya. Soalnya itu menarik gambarnya, sama emang kayak benar-benar real gitu, kayak barang Iya. kita. Benar ya, artinya dengan kita melihat iklan di media elektronik, itu akan lebih antusias, lebih penasaran, lebih menarik untuk dilihat dan ditonton. Sehingga pesan-pesan yang diiklan di media elektronik itu bisa lebih sampai kepada penonton atau pendengarnya, ya. Oke, kemudian ya tadi kita sudah menemukan perbedaannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari teman-teman untuk menemukan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Oke, sebelum kita menyimpulkan secara bersama-sama, silakan kalian buka buku tematik 3C-nya, halaman 38 dan 39. Di situ ada percakapan ya teman-teman antara Nina dan Deli. Kira-kira Ustadz minta tolong kepada Aska sama Haskia. Ya, Askia dan Aska bisa bantu Ustadz? Bisa, Ustadz. Oke, silakan nanti yang berperan sebagai Nina, Aska, kemudian yang berperan sebagai Deli, Haskia. Ya, kita dengarkan percakapannya ya teman-teman ya. Silakan Aska dan Haskia. Kamu sedang makan apa, Del? Aku sedang makan vitamin anak, Nina. Kamu mau? Boleh, terima kasih, Deli. Sepertinya ini vitamin anak yang baru ya. Semalam aku baru mendengar iklannya di radio. Ya, Nin. Iklannya juga sudah ada di televisi loh. Iklannya menarik. Benarkah? Aku belum melihat iklannya di televisi. Pasti terlihat menarik. Aku suka melihat iklan di televisi karena menggunakan gambar bergerak. Iklan di televisi memang menarik. Iklan di media cetak pun tidak kalah menarik karena biasanya menggunakan gambar dan berwarna. Aku jadi penasaran dengan iklan yang disiarkan lewat radio. Aku belum pernah mendengarnya. Iklan di radio juga tidak kalah menarik dengan iklan di televisi, Del. Meskipun tidak tampak gambar, iklan di radio juga mampu menarik perhatian konsumen, apalagi jika disertai lagu dan kalimat khas dari produk yang diiklankan. Wah, ternyata media iklan bermacam-macam jenis ya. Iya. Nah, itu adalah percakapan Nina dan Deli tentang iklan-iklan, jenis-jenis iklan. Ada yang tadi di media cetak dan ada di media elektronik. Nah, sekarang kita menyimpulkan apa perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Di buku kalian sudah ada tabel yang Ustadz tampilkan ini ya. Nomor, iklan media cetak, iklan media elektronik, televisi, dan radio. Silakan kalian tulis iklan media cetak apa, iklan media elektronik, televisi, radio apa. Hasil kerjanya, biar kita dengarkan bersama-sama. Dari siapa yang pertama? Rizkia boleh? Oke, Rizkia silakan. Iklan media cetak itu perbedaannya: 1, bergambar, 2, tidak bergerak, 3, tidak bersuara, 4, tetap mendapatkan informasi. Kalau televisi perbedaannya: 1, gambarnya bergerak, 2, bersuara, 3, mendapatkan informasi. Radio 1, tidak memiliki gambar, 2, bersuara, 3, tetap memberikan informasi. Iya. Nah, itu tuh perbedaannya. Teman-teman bisa ya mendengar jawaban dari Rizkia. Oke, ada yang lain teman-teman? Silakan. Ustadz berikan kesempatan. Iya, silakan Lukman. Iklan media cetak hanya gambar, terus cara menyampaikannya melalui gambar dan tulisan. Betul. Televisi ada mempunyai gambar bergerak dan mempunyai suara. Cara menyampaikannya melalui gambar, suara, dan terkadang tulisan. Terus radio hanya melalui suara.
menyampaikannya pun juga melalui suara. Iya. Nah, perbedaan bahasa iklan, media cetak, dan elektronik. Oke, silakan. Haldan, bisa nggak membacakan apa perbedaan bahasa iklan, media cetak, dan elektronik kita? Bisa, Haldan? Iya, bisa. Oke, silakan. Kita tolong, Kak. Perbedaan bahasa iklan, media cetak, dan elektronik. Iklan media cetak, iklan disampaikan tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Nah, sekarang kalian sudah memegang media cetaknya? Sudah. Sudah ya. Dan kalian juga beberapa hari ini nonton televisi ya? Bukan hanya tadi malam saja, beberapa hari ini nonton televisi. Ya, di sini Ustadz melihat ada 12, berarti ada 3 kelompok ya teman-teman. Ya, nanti silakan masuk ke breakout yang Ustadz buat. Kemudian kalian bentuk satu kelompok itu 4 orang. Nah, kalian nanti bagaimana kalian menyampaikan iklan tersebut. Ya, terserah iklan apa saja. Kelompok banat yang mana ya? Aku nggak ngerti. Bebas aja, Rizky ya. Melek apaan? Kenapa? Bebas. Oke. Ya. Kalian tinggal pilih atau tulis 4 iklan yang pernah kalian lihat. Ya. Baru nanti kalian nggak harus 4 iklan satu orang, tapi satu orang boleh menyumbangkan saran 1 iklan. Setelah nanti kalian tulis, kalian pikirkan iklan apa yang akan kalian tampilkan nanti. Ya, teman-teman Haldan, Razin, Haskia, sama Fahima, silakan tuliskan 4 iklan. Masing-masing dari kalian boleh. Kelompok 1 tadi katanya Rizkia mau menampilkan iklan yang sudah ditentukan, diskusikan. Oke, silakan Rizkia. Ya, silakan Rizkia. Oke. Jadi judul iklannya aku pilih iklan Kopiko, iklan Samsung, iklan mie sedap, sama iklan Toyota. Ya, terus? Habis itu untuk jenis media iklan Kopiko itu jenis medianya elektronik, sama iklan Samsung itu jenis medianya elektronik juga. Iklan mie sedap itu jenis iklannya elektronik juga, sama iklan Toyota itu baru media cetak. Oh iya. Terus? Sama alasan memilih iklannya itu, aku milih iklan Kopiko gara-gara itu lucu sama cukup jelas pas ditampilkan. Sama untuk iklan Samsung itu alasannya aku pilih itu gara-gara HP-nya terlihat keren pas aku beli sama nyaman dipakai. Iya. Untuk iklan mie sedap itu mie-nya nikmat dimakan, enak banget. Sama untuk iklan Toyota itu mobilnya itu desainnya bagus sama nyaman dipakai. Oke. Dari keempat iklan yang sudah Rizkia pilih, ada 1 iklan yang Rizkia ingin tampilkan? Peragakan saja, apa gimana? Sebenarnya itu 4-nya tuh dari 4 orang itu. Iya. Aku pengen mie sedap aja. Oh, mie sedap aja. Silakan, coba Rizkia bagaimana cara mengiklankan mie sedap. Oke. Aduh Mas, aku lagi lapar nih. Udah tahu udaranya lagi dingin, pengen yang anget-anget nih gitu. Ya udah deh, nih aku pengen masakin kamu salah satunya ibu aku dulu masakin aku. Ya udah mana? Nih dia mie sedap. Wah, kuahnya enak ya gitu. Kayaknya nikmat. Ada nih, makan yuk di teras depan. Oke. Oh, keren ya. Beri tepuk tangan dong teman-teman semua. Buat Rizkia. Sama Ustaz, harganya satu mie itu satu saset cuma Rp2.000. Oke, murah sekali ya. Oke, dari kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi? Oke. Dari Aska, Lazin, Aldan, Alicia, Ainun, Kara, Haskia, Tira,
Monggo berikan pendapatnya dari presentasi Rizkia yang tadi sudah ditampilkan. Bagus sekali. Bagus sekali. Terus yang lain? Mendalami banget ya. Mendalami banget. Terus ada yang lain? Ini bikin apa? Oke, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada Haskia, Haldan, Razin, dan Aska. Siapa yang mau menampilkan presentasinya, Kak? Aku, Ustaz. Ya, silakan Aska. Judul iklannya sabun Novo, sabun Lifebuoy, teh botol, dan Yakult. Jenis medianya sabun Novo, media elektronik. Sabun Lifebuoy, media cetak. Teh botol, media elektronik, dan Yakult, media cetak. Alasan memilih iklan sabun Novo karena supaya membasmi kuman-kuman yang ada di tubuh. Lifebuoy karena iklannya cukup menarik. Teh botol karena menarik perhatian untuk membeli. Yakult untuk menyemangati supaya hidup sehat. Oke, dari keempat iklan tersebut, Aska, kira-kira yang pengen diperagakan iklan apa ya? Yakult. Yakult, coba silakan Aska. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Iya, itu ya. Yang selalu kita dengarkan atau kita tonton iklan Yakult seperti itu. Aska, persis sekali ya. Ya. Oke, teman-teman, kita berikan tepuk tangan buat Aska. Bisa membuat kesimpulan ya. Dari awal kita sudah bisa menarik kesimpulan untuk perbedaan antara iklan media cetak dan media elektronik. Oke, selanjutnya mari kita simak video berikut. Silakan perhatikan video yang Ustaz tampilkan. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit. Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut rasakan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan. Videonya tentang apa ya kira-kira ya? Tentang gejala-gejala organ pencernaan. Ya, penyakit-penyakit atau gejala-gejala organ sistem pencernaan manusia ya. Ada yang tahu nggak tadi penyakit apa saja? Diare, sama usus buntu atau radang usus buntu ya. Ada yang pernah mengalami penyakit tersebut di sini? Pernah diare, Ustaz. Pernah diare. Diare, Ustaz. Coba Haskia, bagaimana perasaannya ketika mengalami penyakit diare? Perutnya sakit, Ustaz, mules. Mules. Enak nggak? Enggak enak. Nah, kira-kira Haskia tahu nggak penyebabnya kenapa? Karena keseringan makan yang pedas-pedas. Ya. Nah, di sini menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Boleh? Ada yang mau membacakan? Ya, Ustaz. Oke, boleh Rizkia, silakan. Ya. Menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. 1.
Mah merupakan peradangan yang terjadi pada lambung. 2. Ulkus merupakan peradangan pada dinding lambung hingga luka. 3. Kolik, gangguan yang menyerang usus dan lambung. 4. Sariawan, luka pada dinding mulut dan gusi. 5. Sakit gigi, peradangan saraf gigi hingga membuat gusi menjadi sakit. Oke. Itu tentang macam-macam gangguan pada sistem organ pencernaan ya teman-teman. Ini banyak yang membahas tentang lambung ya. Baik itu mah, ulkus, kolik ya. 3 jenis penyakit ini menyerang kepada lambung. Kalau mah tadi ke lambungnya, kalau ulkus ke dinding lambung, kalau kolik gangguan yang menyerang usus dan lambung. Nah, berarti memang kita harus menjaga nih lambung kita, teman-teman, supaya lambung kita tetap sehat, sehingga kegiatan-kegiatan kita nanti tidak terganggu. Karena tadi teman-teman yang sudah pernah mengalami diare ataupun mah, ya mudah-mudahan yang usus buntu nggak ada. Itu sangat tidak enak ya, Ustadz. Nah, teman-teman, di sini kita akan melengkapi tabel ya. Di sini sudah ada nama penyakitnya tuh, kolik, sariawan, sakit gigi, ulkus, sama mah. Ya, penyebab, gejala, kemudian cara mengatasinya seperti apa. Silakan kalian kerjakan. Bisa kalian mencari informasi untuk melengkapi tabel ini ada di buku teks halaman 41 ya. Di Buku tematik. Di breakout room atau sendiri-sendiri? Berserat itu sangat penting untuk memelihara dan menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia itu yang pertama adalah makan tidak teratur. Ya, tadi juga di video sudah disebutkan ya. Ada penyakit yang namanya mah itu menjadi penyebabnya adalah makan tidak teratur. Kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, ataupun mengkonsumsi makanan yang telah basi. Mungkin bisa ditambahkan mengkonsumsi makanan terlalu pedas, asam, meminum minuman. Sudah tampil link kuisisnya di kolom chat? Sudah, Ustadz. Sudah, Ustadz. Sudah, Ustadz. Boleh masuk, teman-teman. Ya, Ustadz. Ada Kaisar. Oke, bisa kita mulai? Ya, Ustadz. Oke, kita mulai ya. Juara ketiganya Afifah Indun Zahid. Oke, teman-teman. Ya, itu kuis untuk merefresh kita ya, pembelajaran kita. Kita lanjutkan terakhir di materi kita. Ya, formatif. Nah, ini ada link Google Form-nya. Bisa kirimkan di kolom chat ya, nanti kalian bisa mengerjakannya. Ya, kalian nanti bisa mengerjakan. Nanti tinggal Ustadz perlihatkan hasilnya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan nanti tes formatifnya kalian bisa lebih baik lagi, dapatkan nilai yang terbaik. Nah, kita langsung ke refleksi ya, refleksi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apakah aku bisa menjelaskan perbedaan iklan media cetak dan media elektronik? Kira-kira jawabannya seperti apa, teman-teman? Bisa. Bisa ya? Yang lain? Bisa? Apakah aku bisa menjelaskan perbedaan iklan media cetak dan elektronik? Sekali lagi. Bisa. Bisa. Yang kedua, apakah aku bisa menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan? Bisa. Bisa. Bisa ya.
Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, Menyenangkan. Oke. sangat menyenangkan. Oke, teman-teman. Nah, kita tiba pada akhir pembelajaran. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu, ya. Kita dengarkan lagu terlebih dahulu ya, baru nanti kita tutup pelajaran hari ini. Oke, kita dengarkan lagu yang saya tampilkan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman tanahku, pulau kelapa nan aman. Lagu Rayuan Pulau Kelapa. Berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ustadz mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat ceria, dengan semangat. Kita akan tutup dengan berdoa, tapi sebelum kita tutup dengan berdoa, teman-teman, Ustadz mengingatkan kembali untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, walaupun kondisi kita Corona saat ini sudah melandai ya. Tetap di rumah, jika memang tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah. Oke, salamkan juga kepada orang tua kalian yang telah memberikan fasilitas belajar daring saat ini. Ustadz hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan meminta maaf jika memang ada kesalahan dan kekurangan dari Ustadz. Oke, untuk kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Haldan. Boleh, Haldan? Ya, Ustaz. Ya, silakan Haldan. Oh, baik teman-teman, pelajaran kita kali ini sudah selesai. Mari kita berdoa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari Ustadz kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.